Hei, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran di mana ya caranya sebuah perusahaan atau mungkin organisasi yang kelihatannya wah hebat banget di puncak gitu, tapi ternyata diem-diem dari dalam itu udah mulai goyah. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih tanda-tanda keruntuhan yang seringnya nggak kelihatan itu. Iya, betul. Dan sumber kita kali ini dari buku Jim Collins ya, How the Mighty Fall. Si Collins ini punya pandangan yang menarik banget. Dia bilang kejatuhan itu kayak penyakit gitu loh. Pelan-pelan merayap. Awalnya susah banget dideteksi, padahal pas di awal itu justru paling gampang diobatin. Tapi nanti pas udah parah baru kelihatan jelas. Tapi ya udah telat, udah susah disembuhin. Ini yang dia sebut kejatuhan diam-diam yang merayap menuju malapetaka. Seringnya tanda internal udah ada, meski luarnya masih kelihatan gagah banget. Wah, analogi penyakit itu dalam juga ya. Oke. Jadi mari kita coba kupas ya 5 tahapan kejatuhan versi Collins ini. Biar kita semua lebih aware gitu, bisa ngenalin gejalanya mungkin di sekitar kita kan. Nah, tahap pertama ini, kok kedengarannya ironis ya? Kesombongan akibat sukses. Betul sekali. Justru itu dia. Karena udah sukses, malah jadi sombong, muncul arogansi. Sukses itu kayak dianggap hak gitu aja, bukan sesuatu yang ya ampun diraih susah payah, atau mungkin ada faktor hokinya juga kan. Nah, organisasinya mulai lupa, kenapa sih dulu bisa sukses? Jadi agak gimana ya, tuli sama masukan, atau cuek aja sama perubahan mendasar di luar sana. Contohnya nih, Motorola dulu. Pede banget sama ponsel analog StarTech-nya. Padahal teknologi digital udah datang. Atau ENP, itu kaku banget sama model bisnis lamanya. Jadi dari sombong itu, terus gimana? Jadi santai, puas diri gitu. Justru seringnya nggak gitu, malah kebalikannya. Jadi terlalu bernafsu. Nah, ini masuk tahap 2, pengejaran tak terdisiplin akan lebih banyak. Pokoknya ngejar skala lah, pertumbuhan lah, akuisisi, pengakuan. Tapi tanpa disiplin yang kuat. Nggak pakai perhitungan matang. Ini melanggar yang namanya hukum Packard. Prinsipnya itu, perusahaan nggak boleh tumbuh lebih cepat dari kemampuannya nemuin orang yang pas, orang hebat buat ngisi posisi kunci. Atau ya, itu tadi, ekspansi ke area yang mereka nggak bisa jadi nomor satu. Wah, kebayang sih. Ada contohnya nggak biar lebih jelas? Ada. Coba lihat kasus Ames Department Stores. Dulu kan mirip-mirip Walmart ya. Tapi ambisinya buat akuisisi Zare itu, nggak pakai disiplin kuat. Malah jadi hancur mereka. Beda banget sama Walmart yang lebih fokus, lebih disiplin. Atau Rubbermaid deh. Dulu kan inovatif banget ya. Tapi terus inovasinya jadi liar gitu. Nggak terkendali. Sampai akhirnya malah ngerusak eksekusi produk intinya sendiri. Oke. Jadi udah ada sombong, terus ngejar target nggak keruan, pasti mulai ada masalah di dalam ya. Tapi ini mungkin yang susah dilihat dari luar gitu. Nah, tepat sekali. Kita masuk ke tahap 3 nih, penyangkalan risiko dan bahaya. Tanda-tanda peringatan di internal tuh udah mulai muncul. Data-data negatif mungkin mulai kelihatan. Tapi pemimpinnya, cenderung cuek aja. Atau dirasionalisasi, ini cuma sementara kok. Atau malah nyalahin faktor luar, bukan introspeksi. Dialog yang bener-bener pakai fakta itu mulai hilang. Malah bisa jadi nekat ngambil risiko gede, tapi nggak mau ngakuin konsekuensi buruknya. Kayak Motorola lagi tuh, ngotot sama proyek satelit Iridium. Padahal bukti pasalnya udah meragukan. Waduh, ini kayaknya titik kritis banget ya. Nolak kenyataan terus, nyangkal, sampai akhirnya ya nggak bisa disangkal lagi. Apa nih yang terjadi pas kejatuhannya mulai kelihatan jelas banget? Nah, ini dia. Pas penurunannya udah tajam, udah nggak bisa dibantah lagi, masuklah tahap 4. Mencari penyelamatan instan. Di sini ada persimpangan jalan nih. Mau balik lagi ke disiplin awal yang bikin sukses dulu, atau malah cari jalan pintas, peluru perak gitu. Nah, tahap 4 ini pas mereka milih yang kedua. Bisa macam-macam bentuknya. Rekrut CEO penyelamat yang karismatik dari luar. Atau luncurin strategi baru yang radikal banget. Atau akuisisi besar-besaran yang katanya bakal mengubah permainan. Atau revolusi budaya yang drastis. Kedengarannya kayak langkah putus asa ya. Berhasil nggak sih biasanya cara-cara gitu? Kadang ya, ada efek positif sesaat. Tapi seringnya nggak bertahan lama.
Kenapa? Ya karena nggak nyentuh akar masalahnya. Malah bisa bikin siklus kecewa terus-terusan. Contohnya kayak restrukturisasi berulang kali di HP setelah akuisisi Compaq itu. Beda banget kan sama pendekatannya IBM pas dipimpin Lou Gerstner dulu. Mereka benar-benar balik ke disiplin fundamental buat bangkit. Dan kalau langkah-langkah instan itu gagal terus, kayaknya udah bisa ditebak ya ujungnya. Tahap terakhir yang menyedihkan. Iya, betul. Tahap 5, menyerah pada ketidakrelevanan atau kematian. Udah coba macam-macam solusi instan, gagal terus. Sumber daya habis, semangat juga hilang. Harapan udah tipis banget. Pilihannya jadi makin sedikit. Mungkin akhirnya milih jual perusahaan aja, kayak Scott Pepper dijual ke Kimberly-Clark. Atau ya udah berjuang terus sampai duitnya habis, pilihannya habis. Bangkrut deh, atau jadi nggak relevan lagi. Kayak Zenith itu, kehilangan kesempatan di bisnis komputer gara-gara terlalu fokus sama bisnis TV-nya yang rugi terus. Intinya sih udah nggak punya kekuatan buat milih strategi lagi. Dengerin semua tahapan ini jadi kepikiran ya. Rasanya kok kejatuhan itu seringnya gara-gara ulah sendiri ya? Bukan cuma karena pasar berubah atau sial aja gitu? Self-inflicted, akibat perbuatan sendiri. Tapi, ada kabar baiknya juga, justru karena penyebabnya dari dalam, sebenarnya bisa dicegah. Atau bahkan dibalikan kondisinya, asal ketahuan cukup dini. Ya, sebelum masuk ke tahap 5 yang udah parah itu. Kuncinya, hampir selalu balik lagi ke disiplin. Disiplin fundamental, manajemen, strategi. Oke, jadi pelajaran utamanya nih, kita harus waspada justru saat lagi sukses-suksesnya ya. Kejatuhan itu sering banget mulai diam-diam pas kita ngerasa lagi di puncak. Kesombongan sama penyangkalan itu jadi musuh dalam selimut yang paling bahaya kayaknya. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan untuk Anda, para pendengar. Setelah dengerin kerangka 5 tahap ini, coba deh dipikirin sebentar. Ada nggak ya tanda-tanda halus tahap 1 atau 2? Mungkin sedikit aja kesombongan yang nyelip, atau ngejar target baru yang rasanya kok kurang fokus ya, kurang terarah. Entah itu di lingkungan kerja Anda atau di organisasi lain yang Anda amati. Ngenalin gejala awal ini, itu langkah pertama yang penting banget loh buat mencegah kejatuhan yang lebih dalam lagi. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.